Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawil ghalib al-walil talib al-ba'isil warisil manihis salib. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, siang hari ini kita melanjutkan kajian yaitu sunnah-sunnah keseharian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita telah membahas termasuk sunnah Nabi itu adalah tabassum atau kemudian memperbanyak senyum. Kita sudah bahas bagaimana kita usahakan dalam setiap hari kita, dalam kegiatan kita ini adalah memperbanyak senyum. Senyumlah kepada istri, senyum kepada anak, senyum kepada keluarga, senyum kepada teman. Dan murahlah senyum, karena senyum itu enggak bayar. Senyum, tinggal senyum aja. Apa repotnya sih kita membalas senyuman dari orang? Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, setelah senyum telah kita bahas, maka kemudian kita tingkatkan kaji kita pada siang hari ini, yaitu tentang sunnah-sunnah Nabi yang lain. Sebagaimana kita maklum dan pahami bahwa sunnah Nabi ini kan banyak sekali. Termasuk diantaranya Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, ya sunnah Nabi itu adalah berwangi-wangian. Karena ini juga adalah sunnah Nabi. Gak usahlah bicara dulu misalnya nambah istri, sunnah Nabi misalnya. Nah, orang kan biasanya kalau bicara sunnah Nabi itu nambah istri. Lalu kemudian kalau pakai apa? Pakai celana dinaikin ke atas ke lutut gitu. Lalu kemudian kita bicara yang mohon maaf lahir dan batin, yang jangan membuat pertikaian dulu. Termasuk diantaranya misalnya sunnah Nabi itu adalah an-nadzif, berusaha untuk senantiasa bersih. Apalagi Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, an-nadzafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hidup di zaman itu adalah pribadi yang berusaha senantiasa suci dan bersih. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan salah satu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dawamul wudu. Senantiasa beliau menjaga air wudunya, tidak pernah terputus. Jadi kita pun sebagai umat muslim yang mengikuti Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi kita yang kemudian ingin menjadikan Nabi sebagai teladan dan contoh dalam hidup kita, maka dawamul wudu, senantiasa kita berjaga wudu kita, senantiasa kita pelihara wudu kita. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurral mu'adzalin min asril wudu. Sesungguhnya umatku nanti datang pada hari kiamat, saya kenal mereka min asril wudu, daripada bekas wudu yang ada di kening mereka. Itu sebabnya orang yang rajin berwudu dengan jarang berwudu itu beda, Pak. Muka kita ini, kalau Bapak Ibu yang Allah muliakan perhatikan, muka orang yang tersentuh dengan wudu dan jauh dari sifat munafik, itu biasanya melihat dia kita ingat kepada Allah. Contohnya siapa? Yang kemarin baru datang, Habib Umar bin Hafiz, ya kan? Coba wajah-wajahnya. Kalau bicara ganteng, mungkin banyak selebritis yang lebih ganteng daripada beliau. Artis-artis Indonesia, atau artis Korea, ya. Tapi ketika memandang wajah artis, kita ingatnya dunia. Kita ingatnya cuma ketampanan. Yang kita ingat cuma kemewahan. Yang kita ingat cuma fortunnya, Alphardnya, ya kan, rumah gedenya.
usahanya yang di mana-mana. Tapi saat yang kita lihat adalah orang ahli ilmu dan yang memegang teguh sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatala'la nur min wajhi, maka yang kita lihat terpancar cahaya dari wajahnya. Hatta sampai sekalipun orang yang jarang sholat, orang yang penuh dengan maksiat, kalau melihat wajah orang yang sudah dawamul wudu bertahun-tahun, itu Pak, meleleh hatinya. Makanya kalau Bapak Ibu baca sejarah Indonesia, dulu pernah ada orang preman punya ilmu hitam. Zaman dulu kan biasalah ya, punya ilmu hitam, punya ilmu kanuragan, punya ilmu meluluhur, lalu kemudian tiba-tiba ingin ngerjain Sunan Kalijaga. Tapi tak kala berjumpa dengan beliau, nengok wajahnya Sunan Kalijaga, seolah-olah ada yang berbeda. Sampai kemudian orang yang merasa hebat ini tunduk. Coba, dari mana itu kekuatannya? Apakah Sunan Kalijaga pakai jampi-jampi? Tentu tidak. Lalu Sunan Kalijaga itu pernah belajar dukun? Tentu tidak. Tapi ilmu yang diwarisi, yang sering mengamalkan sunnah Nabi, itulah kemudian yang menjadi. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, gini-ginilah. Kalau Bapak Ibu membaca kitab dan karya-karyanya para ulama, kenapa tak kalah membaca kita muncul Masya Allah, tak kalah kita baca muncul Masya Allah? Karena memang ulama-ulama kita itu menulisnya dengan keimanan, sehingga membekas dalam kitabnya, tak kalah dibaca. Sama kayak Al-Quran, itu kan kitab yang paling tinggi levelnya. Coba lihat, bagi orang yang mohon maaf ingin tobat insaf, lalu kemudian dia buka Al-Quran, seolah-olah kalau dia memang ingin mencari sesuatu hidayah saat membaca Al-Quran, Allah berikan, Allah kasih. Makanya zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, dawamul wudu ini dampaknya gede dan besar. Kalau ucapan kita ini belum bertaji Pak, atau ucapan kita ini belum berbisa ke anak, ke istri, jangan-jangan antara ucapan dan hati kita masih jauh. Baru jaga wudhu 3 minggu, lalu kita berharap kita ngomong sama anak kita didengerin. Gak bisa. Tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, bedakan tuh. Kalau nggak percaya coba. Sunnah Nabi itu dia harus didawamkan. Jadi sunnah Nabi itu bukan kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak. Yang namanya sunnah Nabi itu kita mesti mendawamkannya. Dia bukan wajib ya, tapi kita mendawamkannya. Kalau sholat kan dia mesti dilakukan terus-menerus. Ini pun seperti itu, tapi kan di bawahnya. Maka itu kita lakukan, kayak misalnya jaga wudhu, batal wudhu lagi. Tapi dia tidak wajib. Sama kayak misalnya sholat duha, kan sunnah Nabi juga. Kalau Nabi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aujababi, diwajibkan bagi dirinya. Sebenarnya dalam kitab-kitab fikih klasik, kita itu boleh mewajibkan amalan yang sunnah, tapi harus dikerjakan. Saya ini misalnya berjanji, saya tidak bakalan tinggalkan sholat tahajud selama 1 tahun. Maka ketika itu saya ucapkan, itu sudah menjadi sebuah kewajiban yang mesti saya lakukan. Dan tak kalah tinggal, mesti saya ganti. Karena kita sudah mewajibkan, sholat yang sunnah kita wajibkan untuk diri kita. Saya ingin merutinkan puasa Senin dan Kamis. Itu bagian sunnah Nabi. Jadi kalau berbicara tentang sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, tapi ratusan. Dan itulah yang ingin kita uraikan sebulan sekali. Itu pun kalau saya datang, ini udah 2 bulan gak hadir. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, dawamul wudu penting, jaga wudu. Sehingga mohon maaf, orang yang bisa menjaga wudu, itu kalau dia bicara, itu mohon maaf, menembus hati semua orang. Kalau dia penggale Pak, apapun yang dia jual laku.
Kalau dia seorang politik, ketika dia turun ke dapil, langsung mau menerima orang. Ada caleg ngomong kayak gini, Ustadz, saya udah coba Ustadz, jaga wudhu. Saya ngomong, Ustadz, kok nggak ada orang yang mau milih saya? Iya Bapak jaga wudhu, tapi nggak jaga sholat. Bapak bagusnya digantung. Wudhu dijaganya, karena pingin didengerin ucapannya. Sholat nggak dijaganya. Caleg macam gini kan bagus diambil tali kan, diikat leher. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Jadi jangan gara-gara kita ngejarkan sunnah, yang wajib kita tinggalkan. Yang wajib itu yang utama, sunnah itu tambahan. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, dawamul wudu. Kita jaga wudu kita. Bahkan Nabi menyebutkan, ala adullukum bayamullahu bi'il khataya wa yarfa'u bi'id darajat. Maukah kalian, kata Nabi, saya tunjukkan satu amalan, kalau kalian kerjakan amalan itu, Allah akan angkat derajatmu, Allah akan hapus dosa-dosamu. Di antaranya adalah isbagul wudu, orang yang bisa menyempurnakan wudunya. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ya mudah-mudahan lah semua kita bisa mengikuti sunnah Nabi, menjaga wudu, murah tersenyum, ya. Dan jangan lupa juga memakai wangi-wangian, karena itu juga perlu. Jangan kita sholat di samping kawan bau jengkol, ya kan, bau ikan teri, bau ikan asin. Kecuali sholatnya di ladang, nggak masalah, orang paham, ya. Sholat di masjid, takbir ngekes-ngekes, bahkan kadang-kadang nggak punya perasaan. Bacaannya itu masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Datuh intinya orang udah mau pingsan di sampingnya. Datar ya kawan tuh. Malaikat pun males nih kawan tuh. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan ya semua kita menjadi orang-orang yang pelan-pelan, step by step, ya kan, atau kilan-kilan, sedikit-sedikit bisa kemudian mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Dan gak mesti nunggu jadwal ceramah saya. Apa yang kita tahu, kayak misalnya motong kuku, ya toh, bersihin kuku, itu juga sunnah Nabi. Rambut yang terlalu panjang, yang tidak rapi, dirapikan. Atau kita punya jenggot nggak rapi, dirapikan. Punya kumis nggak rapi, dirapikan. Itu sunnah Nabi. An-Najib. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, yang belum nikah, nikahlah, itu sunnah Nabi. Ikun ndak, lalamu ndak, nikah. Kayak nggak punya apa namanya, kayak nggak punya niat. Baik, ini yang bisa saya sampaikan karena sudah saling colek-colekan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.